dan jembatan untuk jalur bentang panjang. Jadi jembatan ini bagian dari jaringan konektivitas menuju di jembatan Pulau Balang bentang panjang. Terdapat 2 pilar akan memantau kesehatan struktur 804 meter di 54 dari KKT Karyanggi di segmen 3A saat ini di proyek tersebut. Jadi pertama yaitu segmen yang 15 dan STL IKN pada hari. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Safety Alat Berat. Baiklah teman-teman, hari ini kita kembali meliput dan memberikan informasi seputar pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan untuk saat ini kita coba meliput dari Pelabuhan Logistik IKN. Jadi untuk Pelabuhan Logistik IKN ini berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tepatnya di Kelurahan Pantai Lango. Jadi untuk pelabuhan ini sendiri dibangun untuk mempercepat proses pembangunan IKN atau kawasan inti pusat pemerintahan dan sekitarnya. Dan setiap material-material yang dari luar Kalimantan ataupun dari luar daerah Pulau Kalimantan pada umumnya akan masuk dan akan bongkar muat di pelabuhan logistik yang saat ini kita pantau ini teman-teman. Sementara ini kita coba menuju ke jembatan bentang pendek. Lebih tepatnya kita coba memantau perkembangan pembangunan duplikat jembatan Pulau Balang bentang pendek. Untuk jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang ini dibangun Ditjen Bina Marga. Tujuannya untuk menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Pasir atau Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di samping juga tujuannya juga untuk jalur utama angkutan logistik yang menjadi akses menuju ibu kota negara Nusantara. Jembatan duplikasi ini penting untuk melengkapi jembatan Pulau Balang bentang panjang sekaligus menghubungkan kota Balikpapan dan bisa mengurangi volume lalu lintas yang tinggi yang juga sebagai jalur logistik. Jadi jembatan ini bagian dari jaringan konektivitas menuju IKN. Pembangunan di jembatan duplikasi bentang pendek ini memang sangat masif. Untuk panjang jembatan ini sendiri kurang lebih 500 meter. Dan untuk jembatan yang telah selesai pada tahun 2021 lalu atau jembatan yang saat ini sedang dilewatin itu merupakan jembatan lama yang sepanjang 470 meter. Jembatan bentang pendek Pulau Balang dibangun dengan tipe rangka baja yang terdiri dari 4 pilar di zona laut dan 4 pilar di zona darat. Oke, kita lanjut ke jembatan Pulau Balang bentang panjang. Untuk jembatan Pulau Balang bentang panjang ini membutuhkan kabel prategang setinggi 29 meter untuk menahan beban jembatan. Terdapat 2 pilon atau tiang jembatan setinggi 116 meter untuk menahan kabel-kabel tersebut dan 144 bor pile atau tiang panjang sebagai penopang jembatan. Jadi kemajuan teknologi yang diterapkan pada jembatan ini adalah Structural Health Monitoring System atau SHMS yang akan memantau kesehatan struktur konstruksi jembatan. Untuk desain jembatan ini sendiri dengan dimensi lebar 22,4 meter yang mencakup 4 lajur. Jembatan ini dilengkapi dengan trotoar di samping kanan dan kiri. Jembatan ini memiliki bentang utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat 167 meter dan jalan akses sepanjang 1969 meter. Oke
Oke teman-teman, kita lanjut meliput di segmen 5A Jalan Tol IKN. Nah, untuk segmen 5A sendiri merupakan jalan dari Simpang Tempadung ke Jembatan Pulau Balang yang sepanjang 6,6 km. Untuk progres segmen 5A ini sendiri, estimasi saat ini sudah tercapai kurang lebih 54% dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024 mendatang. Jadi kehadiran infrastruktur jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas IKN Nusantara serta mempersingkat jarak tempuh dari kota Balikpapan menuju ke kawasan inti IKN yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 2 jam akan dipangkas sekitar 30-45 menit. Berikutnya kita meliput segmen 3B. Jadi untuk segmen 3B sendiri, jalur dari KKT Kariango ke Simpang Tempadung dengan panjang 7,32 km. Jalan tol ini nantinya akan tersambung dengan segmen 3A Karangjoang KKT Kariango sepanjang 13,4 km. Untuk lokasi atau jalur segmen 3B ini adalah salah satu jalur IKN yang paling banyak melewatin bukit-bukit tinggi yang harus dipotong atau harus cut and fill. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di segmen 3A. Saat ini kita coba memantau di lokasi yang dekat di Sungai Wain. Dan perkembangan seperti yang kita lihat saat ini, tiang-tiang pancang dan beberapa dek atau gelagar dari jembatan sudah mulai terpasang. Untuk jalan tol segmen 3A ini sendiri merupakan jaringan dari Karangjoang Balikpapan Utara ke KKT Kariango. Jadi panjangnya 13,4 km. Di jalur segmen 3A ini sendiri juga pemerintah rencananya merancang 2 desain koridor satwa. Titik pasti koridor satwa itu masih dalam pembahasan dan ada kemungkinan penambahan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli masih berjalan untuk mematangkan perlintasan satwa di proyek tersebut. Jadi teman-teman, di sekitar Sungai Wain ini terdapat hutan lindung di mana kerap dari satwa-satwa yang mencari makan dari hutan lindung Sungai Wain tersebut nyebrang dari hutan mangrove di tepi Teluk Balikpapan. Jadi rute satwa tersebut ialah hutan lindung Sungai Wain, area tol Pulau Balang, dan sampai ke hutan mangrove. Seperti saat ini kita lihat, ini adalah jaringan jalan tol yang ada di sekitar Sungai Wain. Jadi teman-teman, nanti di sini akan ada jembatan yang akan dibangun. Jadi pembangunan untuk jaringan tol IKN tahap pertama yaitu segmen 5A, 3B, dan 3A adalah jaringan jalanan tol IKN yang dibangun untuk mempersingkat waktu yang sebelumnya jarak tempuh dari kota Balikpapan ke kawasan inti IKN sekitar 2 jam. Dengan adanya jalan tol ini, waktu dibutuhkan sekitar 30-45 menit. Di samping itu juga, dengan adanya jaringan tol IKN ini, volume untuk kendaraan-kendaraan yang lewat jalan negara akan berkurang. Seperti saat ini kita memantau di STA 15 dan STA 16 perbatasan dengan segmen 3B. Oke teman-teman, liputan seputar jaringan tol IKN pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita berjumpa lagi di lain waktu di lain kesempatan.